Selamat datang di channel Tukang Spam yang pastinya bukan nyepam tapi nambah pengetahuan kalian. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas operator aritmatika pada Excel. Sebenarnya operator itu apa sih? Nah, operator itu adalah simbol atau tanda dengan fungsi tertentu digunakan untuk proses dan perhitungan data. Operator aritmatika sendiri terdiri dari perkalian, pembagian, pertambahan, serta pengurangan. Nah, ada juga operator lain seperti operator pemangkatan dan persentase. Nah, gimana sih sebenarnya penggunaan dari operator-operator ini? Cus, langsung ke tutorialnya. Ya, di sini saya sudah mempersiapkan penjelasan terkait operator aritmatika dan matematika. Nah, yang kita ketahuin operator aritmatika dan matematika untuk pengoperasian bilangan yang sederhana gitu, itu terdiri dari operator perkalian, pembagian, pertambahan, pengurangan, pemangkatan, serta persen. Ini sebenarnya sudah kita kenal ya. Maksudnya materi ini sudah kita dapatkan ketika kita di bangku SD gitu. Di bangku SD kita udah kenal nih operator-operator aritmatika dan matematika. Cuman untuk penggunaannya di Excel itu ada yang berbeda nih. Kita kan udah tahu nih ya, perkalian itu dilambangkan dengan X, tanda X gitu. Cuma kalau kita gunakan di Excel, penggunaannya di Excel itu dia menggunakan bintang. Sedangkan pembagian itu nggak titik dua, tapi menggunakan tanda slice. Pertambahan pengurangan itu tetap sama, menggunakan tanda tambah dan tanda kurang. Kemudian pemangkatan. Nah, pemangkatan ini saya lupa ini notasinya namanya apa, tapi ini berfungsi untuk memangkatkan suatu bilangan. Kemudian persen tetap sama. Nah, contoh penggunaannya itu gimana sih? Pertama, kita harus tahu ketika kita ingin menggunakan atau mengoperasikan suatu bilangan gitu, rumus yang harus kita gunakan itu semuanya harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, ini sebenarnya fungsinya gimana sih? Jadi kita contohin aja nih. Misal kita ingin mengalihkan angka 2 dengan angka 3. Contoh ya, misalkan kita ingin mengalihkan tanda angka 2 dengan angka 3 gitu. Angka 2 dengan angka 3 kita kalikan nih. Kayak gini kan tulisannya 2 dikali 3. Operator dari simbol operator dari perkalian kan tanda bintang ya. Jadi 2 bintang 3 gitu. Terus kita enter. Nah, di sini Excelnya ngebaca kalau misalkan ini sebenarnya kayaknya penggunanya pengen ngetik aja sih, nggak pengen mengoperasikan. Loh kok nggak jadi perkalian gitu? Kok hasilnya nggak 6? Ya itu tadi, karena si Excelnya masih bingung. Sebenarnya ini penggunanya mau mengalihkan atau mau nulis 2 bintang 3 gitu aja. Jadi si Excelnya bingung. Makanya dari program Excel sendiri itu kita harus input tanda sama dengan di depannya gitu. Nah, jadinya sama dengan 2 bintang 3 gitu. Jadinya 6. Sebenarnya penjelasannya ada sih, cuman kita langsung ke pengaplikasiannya aja, jadi kita makin paham gitu. Nah, ini bisa kita lakukan nih. Kalau misalkan kita menginput tanda sama dengan di depan 2 dikalikan dengan 3, itu bakal menghasilkan angka 6 gitu. Tapi kita juga bisa nih mensiasati. Untuk penggunaan perkalian, kita siasati dengan mengisi masing-masing sel gitu dengan data. Kita kan menggunakan data numerik ya untuk mengoperasikan bilangan. Jadi kita gunakan angka 2 di sel yang ini, kemudian kita masukin di sel H6 itu angka 3. Nah, gitu. Kemudian di sel I6 kita masukin nih, tanda sama dengan, kemudian kita klik sel yang berisikan angka 2 dikalikan dengan sel yang berisikan angka 3. Kemudian kita tekan enter. Nah, hasilnya adalah 6. Ketika kita mengisi masing-masing sel dengan angka, nah terus kemudian operasinya kita lakukan di sel yang lain gitu. Dengan tadi kita klik sel yang berisikan angka 2 dan sel yang berisikan angka 3. Kemudian kita masukkan rumusnya, formulanya di sel I6. Nah, mungkin dari sini udah dapat gambaran ya. Jadi ini kita lakukan untuk semua sel yang ada di bawah sini. Nah, berikutnya adalah operator pembagian. Operator pembagian ini kan tandanya tanda slice atau
ini tanda atau gitu ya kalau kita bacanya di kalimat. Nah, kenapa sih kita nggak menggunakan tanda titik dua? Jadi sebenarnya ini udah udah ditetapkan dari program Excel sendiri. Nah, seandainya kalau misalkan kita menggunakan tanda dua, ini bakalan jadi seperti ini. Misal ya, tanda titik dua ya maksudnya, tanda titik dua. Misalnya kita pengen menggunakan tanda titik dua. Jadi kita pengen membagi bilangan 9, kita bagi dengan angka 3 gitu. 9.23. Nah, yang dibaca sama Excel itu adalah baris ke-9 di blok sampai baris ketiga. Gitu maksudnya. Jadi dia membacanya ini adalah sebuah rank dari sel. Gitu. Jadi tanda titik 2 di sini ini bukan operator pembagian gitu ya. Tapi ini adalah operator dari kita memblok, maksudnya memblok sel dari sel baris ketiga sampai sel baris ke-9. Jadi Excelnya ngebaca itu. Kecuali kita menggunakan tanda slice. 9 dibagi 3 hasilnya bakalan jadi 3 coy. Gitu. Jadi kalau misalkan kita panik pada saat tes apapun gitu, usahakan kita berpikir secara rasional aja gitu. Jangan sampai jangan sampai ketukar antara tanda pembagian, operator pembagian dengan tanda titik 2 untuk ngeblok rank gitu. Nah, penggunaannya sama, bisa kita gunakan seperti yang tadi kita masukkan angka 9 dibagi 3 atau kita isi di sini di sel G7 kita isi angka 9. Kemudian di sel H7 kita isi angka 3. Nah, di sel yang lain kita masukkan formulanya sama dengan sel yang ada angka 3 kita bagi tanda atau, ini tanda atau ya, slice ya maksudnya, bagi dengan sel sebelahnya H7. Hasilnya akan keluar 3. Nah, sama nih penggunaannya juga sama dengan tanda pertambahan. Kita langsung masukin aja. Misal aja kita ingin menambahkan angka 4, kita tambahkan dengan angka 5 gitu. Jadinya sel yang di G8 ini yang berisi angka 4 ini kita langsung tambahin aja coy dengan menggunakan operator tersebut gitu. Nah, jadinya kan gini. Kemudian penggunaannya juga sama. Misal kita ingin mengurangkan 6, kita kurangkan dengan angka 2 gitu. Langsung aja kita masukin dengan menggunakan operator pengurangannya. Jadi kita harus tahu fungsinya gitu. Ketika kita mengurangkan, operator yang digunakan apa. Ini sebenarnya nggak usah dihafal ya, karena kita udah di luar kepala nih. Nah, untuk pemangkatan sendiri, misal kayak 4 dipangkatkan dengan 2 gitu. Hasilnya bakal jadi 16 gitu. 4 dipangkatkan dengan sel yang di sebelah sini. 16. Atau dia bisa juga nih gini, ketika kita nggak pengen ngisi sel, kita bisa ngelakuin hal yang kayak gini juga nih. 4 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya juga 16. Ini bisa juga hal yang kayak gini, yang kita lakukan kayak gini, ini bisa juga kita lakuin di operasi-operasi, di operator lainnya gitu. Pengoperasian perkalian, pembagian, pertambahan, bisa dilakukan juga hal yang sama gitu. Nah, kemudian dalam persen ini kita bisa langsung nih, misal kayak kita masukin aja angka 5 gitu di sini. Kita pengen 5% tuh nilainya berapa sih? Kita langsung aja nih. Klik di sel yang berisi angka 5, kemudian kita masukin operator persen gitu. Nah, jadinya 0,05 gitu. Atau sebenarnya ini artinya adalah kita membagi angka 5 ini dengan 100 gitu ya. Misalkan ini kan angka 5, terus kita masukin di sel yang lain itu 100. Memang sama aja artinya sama dengan 5 kita bagi dengan 100 gitu, 0,05. Sebenarnya sama sih, dalam persen itu kan mempresentasikan angka 5 itu dalam per 100-nya itu berapa gitu loh. Nah. Untuk hal yang kayak sifatnya kompleks, mungkin kita akan lanjut ke pembahasan yang lain gitu ya. Jadi ini untuk pengenalan operator aritmetika dan matematika aja. Nanti kita bakal jelasin lagi operator-operator lain seperti misalnya kayak operator perbandingan, kemudian
operator teks, dan berbagai operator lainnya. Oke, sekian tutorial dari penjelasan terkait operator aritmatika dan matematika. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan jempol. Jika ada kritik dan saran, jangan lupa komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe untuk video tutorial menarik lainnya. Terima kasih.